Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, amalan yang paling baik adalah membaca surat Al-Fatihah. Para ulama mengatakan, barang siapa yang mengekali setiap hari membaca surat Al-Fatihah 41 kali, Allah bukakan atasnya tanpa susah payah. Jika pedagang amalannya membaca surat Al-Fatihah 41 kali, Allah bukakan rizki tanpa susah payah. Jika penuntut ilmu membaca surat Al-Fatihah 41 kali, maka dibukakan pintu ilmu. Jika seorang pegawai amalannya membaca surat Al-Fatihah 41 kali, maka Allah bukakan pintu karirnya, mudah jadi PNS, naik tingkat, gaji lancar, dan lain-lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hikmah selanjutnya yaitu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan saat hari pembalasan perhitungan amal selama di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdatina jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina jami'i ustadina wa asatiri ustadina wa jami'i masyaikhina masyaikhina wa jami'i malahu hakun alaina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa, mari kita membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang berbahagia selama dunia sampai akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang hikmah membaca sholat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjanjikan kepada hambanya yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan pahala yang besar baginya. Seperti sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa bersolat kepadaku sekali, Allah memberikan rahmatnya kepadanya 10 kali. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu mendapatkan keutamaan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya orang yang lebih utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, yaitu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya penghapus dan penghancur dosa. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolat kepadaku di setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah menghapus semua dosanya. Kalau kita mau menghitung berapa banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada teman, kepada ayah ibu, kepada anak. Tapi kalau kita senang bersolat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah akan dihapus dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hikmah membaca sholat yang selanjutnya yaitu pembuka pintu doa. Sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tiadalah sebuah doa terkecuali di antara doa tersebut dan langit ada hijab hingga dibacakan untukku. Ketika dibacakan sholawat untukku, maka terbukalah hijab tersebut, dan terbukalah hijab tersebut dan diangkatlah doa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hikmah yang selanjutnya yaitu hajatnya dikabulkan. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersolat 100 kali dalam sehari, maka Allah menunaikan 100 hajatnya, 70 untuk hajat di akhiratnya, 30 untuk hajat di dunianya. Kalau kita mempunyai keinginan yang besar, keinginan yang sangat penting, keinginan yang sangat mendesak, perbanyak baca sholawat, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah selanjutnya, dijauhkan dari kebahilan, kikir, pelit. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bahil adalah orang yang apabila aku disebutkan di hadapannya, maka ia tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Kalau ada orang lain mengucapkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjawab shollu alaih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hikmah membaca sholat selanjutnya, diterima amalnya
ibadah sholat. Rasulullah SAW bersabda, tiada sholat bagi orang yang tidak berwudu, tiada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah padanya, tiada sholat bagi orang yang tidak membaca sholat untuk Nabi, dan tiada sholat bagi orang yang tidak mencintai sahabat Ansor. Dalam sholat kita harus membaca sholat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat dalam tahiyat akhir, dalam tahiyat yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hikmah selanjutnya yaitu dimohonkan ampun oleh malaikat. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan sholawat untukku sekali, maka para malaikat terus-menerus memohonkan ampunan buatnya selama ia masih membaca sholawat. Karena itu hendaklah seseorang hamba membaca sholat baik banyak ataupun sedikit. Hikmah yang selanjutnya, dihindarkan dari kesusahan dunia akhirat. Bermacam-macam kesusahan dunia. Biasanya kalau uang habis, bahan makanan habis, bayar listrik, bayar untuk bensin dan lain-lain, kebutuhan dunia, kesusahan dunia dicoba dengan anak tidak taat, anak berani kepada orang tua, betapa susahnya. Tapi kalau senang membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dihindarkan dari kesusahan. Bermacam-macam kesusahan di akhirat, mulai meninggal dunia, berpisah dengan keluarga, dengan anak, istri, suami, kemudian dikubur sendirian, tidak bisa hidup lagi, menunggu hari perhitungan, hari pembalasan. Kalau amal kita jelek, mulai di alam kubur sudah tersiksa, apalagi di hari perhitungan amal. Kalau amal jelek, banyak yang jelek, akhirnya ke neraka. Sebaliknya, kalau amal kita baik, sholat kita baik, puasa kita baik, zakat kita baik, bila mampu naik haji, suka menolong kesulitan orang, akan bahagia mulai di alam kubur, indah, nyaman, tercium bau surga, dibukakan pintu surga pada hari penghisapan, pembalasan, tidak melihat siksa neraka, tidak melihat api neraka, langsung masuk surga. Semoga kita semuanya, anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, karena barokah membaca sholat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya,
orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Betapa sedihnya pada hari kiamat, karena kiamat benar-benar terjadi seperti terjadinya manusia akhirnya kalau sudah tua meninggal dunia. Kadang masih muda juga meninggal dunia, anak-anak meninggal dunia. Itu bukti kebesaran Allah, bukti petunjuk Allah, bukti janji Allah, seperti firman Allah dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Hari kiamat yang dijanjikan Allah pasti datang, tidak ada keraguan sedikit pun agar orang-orang yang ingkar mengetahui, dan Allah akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Tahapan-tahapan manusia dalam kitab suci Al-Quran. Pertama, alam ruh, alam janin, alam dunia, alam kubur atau alam barzah. Yang terakhir, alam akhirat. Kehidupan di alam akhirat didahului peristiwa kiamat. Malaikat meniup sangkakala, membangunkan para arwah yang sedang tidur dalam alam kubur. Diikuti satu teriakan, semua terbangun dan bergegas ke padang mahsyar untuk dihisab, dihitung keimanan, perbuatan baik dan buruk yang dilakukan selama di dunia. Pada saat itu sudah ada yang celaka dan bahagia. Orang-orang yang mulia telah diberikan ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari api neraka, tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar, disambut oleh para malaikat dengan ucapan yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Suasana dan keadaan golongan manusia di hari kiamat pada umumnya berada dalam kepanikan yang amat sangat. Tidak ada yang bisa saling tolong menolong. Tidak bisa ayah ibu menolong anaknya, anak menolong ayah ibunya, kecuali kalau amalnya baik itu bisa menolong. Ada yang bergembira dan ada yang berduka. Orang-orang yang selama di dunia mengingkari adanya hari kebangkitan dan pertemuannya dengan Allah di hari kiamat akan menyesal dan akan menerima azab dengan memikul dosa-dosa yang telah dilakukannya. Setiap manusia akan diadili dalam pengadilan akhirat. Kita akan membela diri sendiri. Tidak ada orang lain yang menggantikan dalam peradilan akhirat yang maha adil. Manusia
diminta pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakannya dengan segala alasan pembenaran perbuatannya. Tangan dan kaki menjadi saksi, mulut ditutup, semua anggota tubuh, kulit menjadi saksi. Manusia kafir dibawa ke neraka jahanam. Dibukakan pintu neraka, dibukakan pintu-pintu neraka. Manusia kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan, dibukakan pintu-pintu neraka. Penjaga-penjaganya berkata, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkanmu akan pertemuan pada hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Lalu dikatakan kepada orang kafir itu, masuklah pintu-pintu neraka jahanam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam inilah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Na'udzubillahi dzalik. Semoga kita semuanya tidak tergolong orang-orang yang dimasukkan ke neraka. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebaliknya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, masuklah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Para orang-orang bertakwa itu pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang yang beramal. Di alam akhirat inilah Nabi besar Muhammad SAW memberi syafaat dengan 6 jenis syafaatnya. Syafaat Nabi besar Muhammad SAW yang pertama adalah syafaat yang besar terjadi ketika umat manusia menjelang dihisab dalam pengadilan hari akhir. Keadaan padang mahsyar yang sangat memberatkan manusia. Lantas manusia mendatangi nabi-nabi mereka, namun tiap nabi menolak hingga sampailah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah SAW pun memohonkan syafaat kepada Allah bagi mereka. Semoga kita semuanya, saya sendiri khususnya, anak cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam yang senang membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad SAW mendapat syafaatnya ketika menjelang dihisab yang sangat memberatkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Syafaat Nabi besar Muhammad SAW yang kedua yaitu untuk kaum yang beriman, yakni calon penghuni surga akan dimudahkan
masuk ke dalam surga Allah. Syafaat Nabi besar Muhammad SAW yang ketiga, yaitu untuk orang-orang yang beriman yang melakukan maksiat saat hidup di dunia. Mereka menurut hisab pantas dimasukkan ke dalam neraka. Namun Rasulullah SAW kemudian memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syafaat Rasulullah SAW diperuntukkan bagi penduduk neraka yang semasa hidupnya mengaku la ilaha illallah. Mereka itu masuk neraka lantaran dosa-dosa mereka selama di dunia. Syafaat Nabi besar Muhammad SAW bagi para penghuni surga yang memohonkan syafaat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduk itu akan meningkat derajatnya di dalam surga. Siapa saja yang dapat menerima keberuntungan ini adalah mereka yang hidup dilalui secara ikhlas, hanya menyembah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah dalam kitab suci Al-Quran surat Al-An'am ayat 51 yang artinya, peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka perlindungan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Dengan syafaat Rasulullah SAW yang kelima macam ini, marilah kita, anak cucu, teman saudara, seluruh umat Islam, hidup ini hanya untuk menyembah Allah dengan cara sholat yang 5 kali sehari, rutin, tepat waktu, tidak diundur-undur hingga sampai habis waktu sholat. Keadaan bagaimanapun, kemanapun, dimanapun, tetap nomor 1 kita jaga sholat. Kita mohon perlindungan kepada Allah dengan perbanyak baca sholawat sehingga mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW, masuk surganya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sambil memasak baca sholawat, sambil bekerja membaca sholawat, sambil berkendara membaca sholawat, sambil merawat anak membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Keadaan sedih membaca sholawat, keadaan senang membaca sholawat, keadaan marah membaca sholawat. Insya Allah akan menjauhkan kita dari penyakit darah tinggi, stroke yang berakibat kematian. Sekarang ada alat canggih, HP yang sholawatnya bagus untuk disetel setiap saat, melakukan kegiatan apa saja. Sholawat kaset yang di mobil, bawa beli kaset sholawat, selalu disetel sholawat.
Semoga dengan selalu mendengarkan, membaca sholat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hati kita tenang, selamat dalam berkendara, berhasil dalam bekerja di akhirat, waktu sakaratul maut, di alam kubur, dihisab, diselamatkan, tidak ada rasa takut, dimudahkan hisabnya, dimasukkan ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk anggota keluarganya yang meninggal belum pernah mengucapkan syahadat semasa hidupnya, yaitu paman Nabi bernama Abu Thalib yang tidak dimasukkan di tempatnya yang paling rendah di neraka, yang apinya begitu sangat dahsyat panasnya, tetapi diberikan dispensasi berada di tempat yang apinya hanya sebatas mata kaki, tetapi mampu mendidihkan otak di dalam kepalanya, dan Abu Thalib tidak akan masuk surga karena kekafirannya, ingkar kepada Allah. Naudzubillahi. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, senang melakukan kebaikan, terutama sholat yang 5 kali sehari, puasa, zakat, haji jika mampu, senang menolong kesulitan sesama Muslim, senang bersolat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat akan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Juga pesan kepada diri saya sendiri, khususnya anak cucu teman saudara seluruh umat Islam, para orang tua, karena kalau sudah tua akan kemana lagi? Kita ketahui semuanya pasti akan meninggal dunia, pasti berakhir dengan kematian. Marilah kita wariskan, kalau bisa mewariskan harta, kalau tidak, yang paling penting adalah kita wariskan kepada anak cucu kita ilmu agama, terutama menasihatinya, memberi contoh, menjaga sholat yang 5 kali sehari dengan sebaik-baiknya, puasa, zakat, haji jika mampu, berbuat baik kepada sesama muslim, semua mengingat Allah, selalu mengingat Allah, kapan saja, di mana saja, keadaan susah, senang, keadaan sakit maupun sehat, sehingga anak cucu kita menjadi amal jariah, selalu mendoakan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada orang tua, menjadi anak soleh, solehah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya robbal alamin. Bila anak kita kurang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kita nasihati sulit. Itu ada amalan-amalan yang paling bagus, yaitu dibacakan surat Al-Fatihah satu anak 40 kali. Jadi kalau anaknya 2, 80 kali. Kalau anaknya 3, 120 kali. Demikian selanjutnya. Insya Allah anak kita akan taat, sopan, mudah dinasihati, kebaikan-kebaikan, tidak mengecewakan orang tua, tidak berani
kepada orang tua, tetapi akan menjadi anak yang berbakti, hormat, kasih sayang kepada kedua orang tua. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Agar ringan membacanya, yaitu pada waktu setelah maghrib, setelah isya, atau yang paling baik tengah malam. Insya Allah Allah akan menolong kita. Semoga kita semuanya dengan senang mengaji, meskipun hanya melalui HP, tidak mengurangi hikmah, pahala, kebaikan, keutamaan, keberhasilan dalam menambah mencari ilmu agama, sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dapat mengetahui bagaimana cara menjadi orang yang selalu melaksanakan perintah Allah, selalu menjauhi larangan Allah, bagaimana kita mendapat syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tercapai keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, semuanya masuk surga tanpa hisab. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita membaca bersama-sama sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun
misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini,
Ya Mu'ayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus al-Khafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus al-Khafiqaini, Ya Mu'ayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus al-Khafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus al-Khafiqaini, Ya Mu'ayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam Al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Ya sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya semoga Allah memberi rahmat atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi rahmat atas keluarga serta keselamatan atasnya. Engkau bagai matahari, engkau bagai bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya, engkau bagaikan emas murni yang mahal harganya, engkau cahaya di atas cahaya. Wahai kekasihku, wahai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diagungkan, wahai pengantin tanah timur dan barat. Wahai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan, wahai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang diagungkan, wahai imam dua arah kiblat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kita, saya sendiri khususnya, anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam, marilah kita senang bersolat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sholawat. Semoga kita menjadi orang yang senang melaksanakan sholat yang 5 waktu karena ridho, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang menjalani puasa pada bulan Ramadan, senang membayar zakat, senang berangkat haji karena Allah Subhanahu wa ta'ala bila mampu, senang berbuat baik kepada sesama muslim, senang menolong kesulitan sesama muslim.
selalu ingat kepada Allah di saat sedih, di saat senang, di saat bepergian, di saat apapun kita selalu mengingat Allah. Semoga kita semuanya bahagia, selamat dunia sampai akhirat, dijauhkan dari mara bahaya, bala, musibah, bencana. Dimurahkan rizki, disehatkan badan, panjang umur yang bermanfaat, husnul khotimah, dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka, dan masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya robbal alamin. Bila ada salah kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan di hati semuanya, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.